Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Ciarisa. NIM saya 2902450092 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video statistik untuk UAS dengan materi pengambilan sampel dari absen ganjil. Pengertian dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel merupakan proses memilih sebagai elemen dari suatu populasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Karena memeriksa seluruh populasi seringkali tidak mungkin dilakukan karena terlalu besar, mahal, dan memakan waktu. Maka sampel digunakan sebagai representasi dari populasi tersebut. Tujuan pengambilan sampel. Yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya, yang kedua mempermudah proses analisis data, yang ketiga menghasilkan kesimpulan yang akurat jika sampel diambil dengan benar. Yang keempat menjadi dasar pengambilan keputusan berdasarkan data. Sampel kecil dan distribusi test student. Sampel kecil adalah sampel dengan jumlah elemen kurang dari 30 atau N kurang dari 30. Dalam konteks statistik inferensial, ukuran sampel ini dianggap cukup besar untuk mengendalikan hukum bilangan besar atau distribusi normal, sehingga dibutuhkan pendekatan distribusi lain. Batasan umumnya itu sampel kecilnya itu N kurang dari 30, sampel besarnya itu N lebih dari 30. Permasalahan pada sampel kecil. Jika kita menggunakan distribusi normal untuk sampel kecil, maka estimasi varian populasi tidak akurat karena berdasarkan sampel kecil. Yang kedua, hasil uji statistik bisa menyesatkan. Oleh karena itu, digunakan distribusi t-student yang lebih lebar dari distribusi normal. Ini untuk menyesuaikan ketidakpastian lebih tinggi. Pengertian dari test student. Test student itu distribusi test student atau distribusi T adalah probabilitas yang digunakan untuk memperkirakan mean populasi ketika yang pertama ukuran sampel kecil, yang kedua standar deviasi populasi tidak diketahui, yang ketiga data berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi ini dikembangkan oleh William Seligus dengan nama samaran yaitu student. Karena ia bekerja di Gwyneth Brewer dan tidak boleh pakai nama asli. Karakteristik dari distribusi test student yaitu bentuknya itu simetris, mirip dengan distribusi normal. Bentuk ekornya itu lebih lebar di ekor dibandingkan normal, atau lebih banyak kemungkinan nilai ekstrim. Nilai T itu bisa positif atau negatif. Rata-rata hipotesisnya itu 0. Parameternya derajat kebebasan atau DF sama dengan N dikurangin 1, terus digunakan saat ukuran sampel kecil dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumus distribusi T itu T sama dengan rata-rata dikurangin hipotesis per S dibagi akar N. Keterangan X bar itu rata-rata sampel, H atau hipotesis itu nilai rata-rata populasi, S itu simpangan baku sampel, dan N itu jumlah sampel. Selanjutnya yaitu derajat kebebasan atau DF. Untuk distribusi T digunakan konsep derajat kebebasan atau degrees of freedom, yaitu rumusnya DF-nya itu sama dengan N dikurangin 1. Jadi DF itu digunakan untuk mencari nilai kritis T pada tabel distribusi T. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Sebuah sekolah ingin mengetahui apakah rata-rata tinggi badan siswanya berbeda dari rata-rata nasional yaitu 160 cm. Diambil sampel 10 siswa dengan rata-rata sampelnya itu 162 cm. Simpangan bakunya 4 cm dan kita menggunakan tarifnya itu 0,05. Jadi penyelesaian kita masukin dulu, cari dulu DF-nya yaitu N dikurangin 1. N-nya itu tadi sama dengan 10, jadi 9, karena 10 dikurangin 1, 9, yang berarti T tabelnya itu 2,626. X barnya itu atau rata-ratanya itu 162, H atau hipotesisnya itu 160, S-nya itu sama dengan 4, dan N-nya itu sama dengan 10. Jadi kita masukin ke rumus, T sama dengan 162 dikurangin 160 per 4 bagi akar dari 10, sama dengan 2 per 1,2649. Jadi kita buletin jadi hasilnya 1,58.
Jadi karena 1,58 itu lebih kecil dari T tabelnya, yaitu 2,262, jadi hipotesisnya ditolak, jadi tidak ada perbedaan signifikan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menguji rata-rata hitung populasi atau uji satu sampel. Uji satu sampel atau one sample t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu sampel berbeda secara signifikan dari rata-rata atau mean populasi tertentu. Ketika standar deviasi populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya itu kecil, jadi N kurang dari 30. Jadi kita hipotesis statistiknya itu H-nya itu rata-rata populasi atau hipotetik, X barnya itu rata-rata sampel. Nah, hipotesis 0 itu atau H0 itu H0 dibagi dari X bar itu sama dengan hipotesis. Nah, hipotesis alternatifnya itu dua sisi H1 dibagi dengan X bar per H. Satu sisinya itu H1 dibagi X bar kurang dari H atau H1 dibagi X bar kurang dari mu atau H. Jadi kapan uji T1 sampel digunakan itu kamu hanya memiliki satu sampel. Jadi kita harus punya satu sampel, terus tahu rata-rata populasi atau teoritis hipotetik, misalnya standar nasionalnya. Terus yang ketiga, standar deviasi populasi tidak diketahui. Terus ukuran sampelnya kecil, kurang dari 30. Data diambil secara acak dan berdistribusi normal. Tujuan untuk menguji rata-rata hitung populasi itu untuk mengetahui apakah rata-rata satu sampel berbeda signifikan dengan rata-rata populasi. Jadi caranya itu, langkah-langkah prosedurnya itu, yang pertama tentukan hipotesis H0 banding dengan H atau sama dengan hipotesis 0. Jadi rata-rata sampel sama dengan populasi. H1 dibandingkan dengan mu tidak sama dengan mu 0. Jadi rata-rata sampel berbeda dengan populasi. Jadi kalau H0 dibandingkan dengan ini sama dengan hipotesis, jadi rata-ratanya sama. Kalau H1 dibandingkan dengan H terus tidak sama dengan itu, rata-rata sampel yang berbeda. Jadi yang kedua, tentukan taraf signifikan atau dalam bahasanya, dalam itunya adalah A. Taraf signifikan dalam pengujian hipotesis biasanya ditetapkan pada 0,05 yaitu 5% atau 0,01 yaitu 1%. Yang ketiga, hitung nilai T menggunakan rumus. Yang keempat, menghitung derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasannya rumusnya itu df sama dengan n dikurangi 1. Terus yang kelima, cari nilai T tabel. Yang keenam, bandingkan T hitung dan T tabel. Dan yang ketujuh, ambil kesimpulannya. Kita contoh soal, yaitu sebuah sekolah mengklaim bahwa rata-rata nilai ujian nasional siswanya adalah 75. Seorang peneliti penguji 10 siswa secara acak mendapatkan rata-rata sampelnya itu 72, simpangan bakunya itu S4, jumlah siswanya itu N ada 10. Jadi kita pakai 0,02 yaitu dua sisi ya tarafnya. Terus yang pertama itu kita masukin ke rumus. Pakai rumus yang tadi, T sama dengan 72 dikurangin 75 per 4 dibagi akar dari 10 sama dengan minus 3 per 1,26. Kita bulatkan jadi minus 2,38. Lanjut yang kedua, angka derajat kebebasan yaitu df-nya itu sama dengan 10 kan tadi, n-nya itu 10 dikurangin dengan 1 yaitu 9. Jadi nilai T tabelnya itu adalah 2,262. Jadi kita lihat dari dua ini adalah jadi minus 2,38 lebih besar dari 2,262. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata sampel dan klaim sekolah. Klaim sekolah tidak terbukti secara statistik. Materi selanjutnya itu menguji selisih rata-rata dua populasi, yaitu uji T, dua sampel independen.
Uji T2 sampel independen adalah metode statistik untuk menguji apakah rata-rata atau mean dari dua populasi berbeda secara signifikan berdasarkan dua sampel yang independen, itu tidak saling terkait atau berpasangan. Contoh, kita ingin membandingkan rata-rata penghasilan laki-laki dan perempuan atau menilai perbedaan nilai ujian antara siswa sekolah A dan siswa sekolah B, jadi ada dua perbandingan. Nah, syarat penggunaannya itu yang pertama, dua sampel independen tidak berpasangan. Yang kedua, populasi berasal dari distribusi normal. Yang ketiga, varians dua populasi dianggap sama untuk uji T biasa atau tidak sama menggunakan uji versi Welch. Yang keempat itu data berskala interval atau rasio. Oke, kita masuk ke cara-caranya. Hipotesisnya itu populasi 1 punya rata-rata. Misalnya hipotesis 1, populasi 2 mempunyai rata-rata hipotesis 2. Hipotesis 0 atau H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata antara dua populasi. H0 dibandingkan dengan mu atau hipotesis 1 sama dengan hipotesis 2 atau hipotesis 1 dikurangi hipotesis 2 sama dengan 0. Yang B, hipotesis alternatif atau H1, perbedaan rata-rata yang pertama dua sisi, H1 dibandingkan dengan hipotesis 1 tidak sama dengan hipotesis 2, satu sisi itu H1 dibandingkan dengan hasil hipotesis 1 lebih besar dari hipotesis 2 atau H1 dibandingkan dengan hipotesis 1 lebih kurang dari hipotesis 2. Rumusnya yaitu rumus dari dua sampel independen yaitu T sama dengan X1 dikurangin X2 per akar dari S akar 2 P buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dimana X1 dan X2 itu rata-rata sampel 1 dan 2, N1 dan N2 itu sampel 1 dan 2, S2P itu varians gabungan atau pooled variance. Jadi rumus SP itu SP sama dengan buka kurung N1 dikurangin 1 S akar pangkat S2 S1 ditambah buka kurung N2 dikurangin 1 tutup kurung S2 kuadrat 2 per N1 ditambah N2 sama dengan 2. Jadi S kuadrat 2 1, S kuadrat 2 dan 1, koma, dan S2 kuadrat 2 itu varian sampel 1 dan 2. Terus rumus dari DF-nya itu adalah DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangin 2. Langkah-langkah uji T2 sampel independen. Yang pertama, rumuskan hipotesis H0 dan H1, hitung nilai rata-rata dan varian setiap sampel, hitung T hitung menggunakan rumus di atas, terus tentukan T tabel dari distribusi T berdasarkan A dan derajat kebebasan atau DF, bandingkan jika T hitung lebih besar daripada T tabel, jadi tolak H0. Jadi kalau misalnya jika T hitung kurang dari T tabel, jadi gagal tolak H0. Jadi yang kena langsung ke simpulkan berdasarkan konteks masalah. Kita lanjut ke contoh kasus. Seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata nilai matematika antara siswa di SMA A dan siswa di SMA B. Jadi kita ketahui SMA A itu 10, SMA B-nya itu 12, rata-ratanya itu SMA-nya A itu 78, SMA B itu 83, simpangan bakunya itu yang A itu 5, dan SMA B itu simpangan bakunya 6. Langsung kita masuk ke langkah-langkah yang pertama, hipotesis. Jadi H0 itu mu 1 sama dengan mu 2. H1 itu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Langkah-langkah, jadi kita yang kedua hitung varian gabungan. Jadi S kuadrat 2P sama dengan buka kurung 10 dikurangin 1 dikali 25 ditambah 12 dikurangin 1 dikali 36
per 10 ditambah 12 dikurangin 2. Jadi 225 ditambah 396 per 20 menghasilkan 621 per 20, yaitu 31,005. Lanjut langkah ketiga, jadi hitung dari T hitung. T sama dengan 78 dikurangin 83 akar dari 31,005 buka kurung 1 per 10 ditambah 1 per 12 sama dengan minus 5 per akar dari 31,005 buka kurung 0,183 sama dengan minus 5 per akar dari 5,09 akar dari 5,69 sama dengan minus 5 per 2,38 kita bulatkan menjadi hasilnya minus 2,10. Langkah keempat, derajat kebebasan yaitu DF. Kita hitung dulu DF-nya itu 10 ditambah 12 dikurangin 2 sama dengan 20. Jadi langkah kelima yaitu kita dapat A-nya itu 0,05. Jadi dari T tabelnya itu menghasilkan 2,086. Jadi karena T tabelnya itu 20 terus T tabelnya dapat 2,086. Jadi kalau kita bandingin dari T hitung dari T tabel, jadi T tabelnya itu lebih besar karena minus 2,10 lebih besar dari 2,086. Jadi tolak H1. Jadi kita mendapatkan itu adalah terdapat perbedaan signifikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur analisis varians atau ANOVA. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Jadi ANOVA itu untuk menjawab pertanyaan apakah rata-rata antara beberapa kelompok berbeda secara signifikan. Tujuan dari ANOVA itu yang pertama menguji perbedaan rata-rata antar beberapa kelompok, yang kedua itu menghindari kesalahan statistik yang mungkin terjadi jika menggunakan uji T berkali-kali. Terus yang ketiga digunakan dalam eksperimen dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi jenis ANOVA itu ada 3, yang pertama one way, yang kedua itu two way, dan yang ketiga itu repeat measure. Yang pertama itu one way itu menguji pengaruh satu faktor terhadap satu variabel respon. Two way itu menguji pengaruh 2 faktor sekaligus dan interaksinya. Yang ketiga repeat measure itu menguji data yang diukur berulang dari subjek yang sama. Selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah prosedur dari beberapa jenis-jenis ANOVA tadi. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu tentang one way ANOVA. Langkah yang pertama yaitu kita menyusun hipotesisnya dulu sama seperti uji T. H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai seterusnya. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata. H1 atau alternatifnya setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda. Langkah yang kedua menentukan tarif signifikan. Biasanya A itu 0,05 atau A itu 0,01. Langkah ketiga itu menyusun tabel, data, dan hitung statistik. Yang pertama kita hitung data rata-ratanya dulu, rata-rata setiap kelompok dan juga grand mean atau rata-rata dari total. Setelah hitung rata-rata, kita hitung jumlah kuadrat dengan rumus SST, SSB, dan SSW. SST itu sigma buka kurung X, IJ dikurangin X bar tutup kurung pangkat 2. SSB itu sigma MI buka kurung X bar I dikurangin X bar tutup kurung akar pangkat 2. SSW sama dengan sigma buka kurung XIJ dikurangin X bar I tutup kurung akar pangkat 2. Nah, derajat bebasnya atau DF-nya itu ada 3, itu DF total, itu rumusnya N dikurangin 1, DF antar atau between itu K dikurangin 1, DF dalam atau within itu N dikurangin K. Terus selanjutnya mean square atau MS. Jadi ada 2, MSB dan MSW. MSB itu
SSB per K dikurangin 1. Kalau MSW itu SSW per N dikurangin K. Lanjut ke nilai F. Kalau nilai F itu kita hitung SST, SSB, dan SSW. Sama seperti yang tadi, seperti hitung jumlah kuadrat, rumusnya. Terus lanjut ke langkah yang keempat, yaitu keputusan uji. Jadi kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Jadi jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, jadi kita tolak H0. Jadi jika F hitung lebih kecil dari F tabel, itu kita gagal tolak H0. Oke, lanjut saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah prosedur dari two-way ANOVA. Sama seperti yang lainnya, yang pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. Ada 3 pengujian yang membedakan karena hipotesisnya memiliki faktor-faktor. Yang pertama faktor A, yaitu H0 buka kurung A, tidak ada perbedaan antara level faktor A. H1 itu atau alternatifnya itu ada perbedaan rata-rata antar level faktor A. Faktor B itu sama seperti yang tadi, itu H0 buka kurung B-nya itu tidak ada perbedaannya, H1-nya juga ada perbedaan. Terus ada interaksi dari A dikali B, jadi H0 AB itu tidak ada interaksi, dan H1-nya itu ada interaksi antara A dan B. Terus langkah kedua, kita tentukan tarak signifikansinya itu sama seperti yang lain. A sama dengan 0,05 itu 5%, dan A sama dengan 0,01 itu 1%. Terus lanjut langkah ketiga, kita kumpulkan dan susun data dalam matriks. Nah, ini adalah contoh tabel aja, jadi contoh. Kita harus masukin data-data yang akan kita ujikan. Oke, lanjut yang keempat, kita hitung nilai statistiknya. Yang pertama hitung GM-nya itu, ya, rumusnya itu X bar sama dengan 1 per ABN sigma kuadrat A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma N K sama dengan 1, dan X1 JK. Jadi kita hitung, jadi lanjut kita hitung kuadrat, yaitu SS. Ya, ada SST, SSH, dan SSB. SST itu rumusnya sigma AI sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma NK sama dengan 1, buka kurung X1 XIJK dikurangin X bar tutup kurung akar K tutup. SSA itu sama dengan BN sigma AI sama dengan 1, buka kurung X bar I dikurangin X bar tutup kurung pangkat 2. Terus SSB itu AN sigma BJ sama dengan 1, buka kurung X bar J dikurangin X bar tutup kurung pangkat 2. Lanjut ada interaksi A dikali B itu SSAB. Rumusnya itu N sigma AI sama dengan 1, sigma BJ sama dengan 1, buka kurung X bar IJ dikurangin XI dikurangin XJ ditambah X ditambah X bar tutup kurung akar pangkat 2. Terus lanjut error atau SSE itu SST dikurangin SSA dikurangin SSB dikurangin SSAB. Langkah kelima itu hitung derajat bebas, yaitu DF-nya itu faktor A, faktor B, interaksi, error, dan total. Rumus DF1 sama dengan A dikurangin 1 itu faktor A, DF2 itu untuk faktor B dikurangin 1, interaksi itu DF3 sama dengan buka kurung A dikurangin 1 tutup kurung dikali B dikurangin 1 tutup kurung. Nah, error itu DF-nya itu AB buka kurung N dikurangin 1, totalnya itu DFT sama dengan ABN per 1. Dikurangin 1, bukan per 1 ya guys. Lanjut kita ke langkah yang 6, hitung mean square atau MS dan nilai F. Jadi rumusnya itu MSA sama dengan SSA per A dikurangin 1, terus MSB itu SSB dikurangin per B dikurangin 1, MSAB itu SSAB per buka kurung A dikurangin 1 dikali B
buka kurung A dikurang B dikurangin 1, terus MSE, terus SSE per AB buka kurung N dikurangin 1. Nah, untuk nilai F itu rumusnya FA sama dengan MSA per MSE, terus FB itu MSB per MSE, FAB itu MSAB per MSE. Lanjut ke langkah ke-7, bandingkan F hitung dengan F tabel. Jadi cari nilai F tabel dan tabel distribusi F berdasarkan DF dan A. Terus apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita tolak H0, itu jadi pengaruhnya signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka gagal tolak H0, jadi tidak signifikan. Gitu, berbeda dengan yang tadi ya guys, dengan sebelumnya. Nah, langkah yang ke-8, buat tabel ringkasan dari ANOVA. Jadi ini adalah tabelnya. Kalau misalnya kita sudah selesai itu membuat F tabel dan F hitung, jadi kita masukin ke tabel. Nah, langkah ke-9-nya itu kita buat kesimpulan, jelaskan apakah ada pengaruh signifikan faktor A atau ada pengaruh signifikan faktor B atau ada interaksi antara A dan B. Lanjut ke langkah-langkah prosedur dari repeat measure ANOVA. Langkah yang pertama sama seperti pada umumnya, yaitu menyusun hipotesis. H0 itu mu1, mu2, mu3 itu tidak ada perbedaan rata-rata kalau sama. Terus kalau H1 atau alternatifnya itu setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda. Nah, langkah kedua itu menentukan taraf signifikan sama seperti yang tadi 0,05 dan 0,01. Langkah ketiga itu menyusun tabel data seperti pada contoh di samping ini ada contohnya, tapi ini cuma contoh aja. Terus langkah keempat kita hitung GM-nya dan mean dari masing-masing. Untuk hitung GM-nya itu X bar sama dengan 1 per NK sigma NI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, dan XIJ. Jadi rata-rata per waktu itu dibagi kondisi, terus rata-rata per saat itu XI. Rata-rata waktu atau kondisi itu lambangnya XJ. Lanjut langkah kelima, yaitu hitung jadi kuadrat atau SSS. Ada SS total atau SST itu sigma NI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, terus buka kurung IJ buka kurung XIJ dikurangin X bar tutup kurung pangkat 2. SS kondisi itu N sigma KJ dikurangin 1, buka kurung X bar J dikurangin X bar tutup kurung pangkat 2. Lanjut ke SS subjek, itu efek individual subjek, itu rumusnya K sigma NI sama dengan 1 buka kurung X bar I dikurangin X bar tutup kurung pangkat 2. Lanjut ke error. SS error itu SST dikurangin SS kondisi dikurangin SS dari subjek. Terus langkah yang kelima, kita hitung DF-nya. Kalau kondisi DFK sama dengan K dikurangin 1, subjek DFS sama dengan N dikurangin 1, error itu DFE sama dengan buka kurung K dikurangin 1 tutup kurung dikali buka kurung N dikurangin 1 tutup kurung. Total itu DFT sama dengan NK dikurangin 1. Langkah ke-7, kita hitung mean square atau MS dan nilai F-nya. MS dari rumusnya itu MS kondisi sama dengan MS kondisi per K dikurangin 1, MS error itu SS error per buka kurung N dikurangin 1 dikali buka kurung K dikurangin 1 tutup kurung. F hitung itu S sama dengan MSK kondisi MS kondisi per MS error. Lanjut ke langkah 8, yaitu bandingkan F hitung dengan F tabel. Pembilang DFK itu, pembilangnya itu DFK, penyebutnya itu DFE. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Nah, lanjut yang ke-10,
Interpretasi hasil. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada perbedaan signifikan antara waktu atau kondisi. Bisa dilanjutkan dengan uji lanjut atau HOC, misalnya Borfeoni atau Turkey, untuk mengetahui waktu mana yang berbeda. Berikut ini adalah tabel yang saya buat untuk kapan kita harus menggunakan one way, kapan kita harus menggunakan two way dan repeat measure. One way itu kita gunain kalau misalnya satu faktor variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap nilai-nilai suatu dari rata-rata kelompok. Contohnya itu kayak metode belajar kayak visual editor, terus auditor, terus kineristik, atau kayak mengetahui nilai-nilai siswa. Terus two way itu kita mengetahui pengaruh dari dua faktor nih. Apakah ada interaksi terhadap variabel-variabel dependen. Contohnya itu kayak jenis pelatihan online kah atau daring kah, terus jenis kelamin laki-laki kah atau perempuan kah, terus kalau misalnya hal-hal yang bisa dibandingkan dari dua kelompok gitu. Terus lanjut ke repeat measure, itu ketika kita ingin melihat perubahan skor atau hasil dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi, tapi datanya berasal dari subjek yang sama. Itu contoh situasinya kayak mengukur apakah skor siswa berubah setelah pelatihan selama 3 minggu berturut-turut. Oke, kita akan bahas contoh soal dari masing-masing jenis-jenis ANOVA. Yang pertama yang one way dulu. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata hasil belajar siswi atau siswi dari 3 metode pelajaran yang berbeda. Ia membagi siswa menjadi 3 kelompok, masing-masing menggunakan metode pelajaran yang berbeda. Metode A, metode B, dan metode C. Nilai hasil belajar dari siswa-siswa kelompok berikut yaitu metode A itu 70, 75, dan 80. Metode B itu 65, 68, dan 72. Metode C itu 78, 82, dan 85. Nah, kita gunakan signifikannya itu sama dengan 0,05. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara ketiga metode pelajaran tersebut? Nah, kita masukin ke hipotesisnya. H0 atau hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara ketiga metode. H1 atau hipotesis alternatifnya itu ada minimal satu metode yang memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda. Lanjut, kita tentukan rata-rata dan nilai dari per kelompok. Yang A itu jumlahnya itu 225, rata-ratanya 75. Metode B itu 205, rata-ratanya 68,33. Yang C itu 245, rata-ratanya 81,67. Nah, total 10 data itu ada 9 observasi. Nah, rata-rata keseluruhannya itu 225 ditambah 205 ditambah 245 dibagi 9 yang menghasilkan 75,0. Jadi hasilnya itu 75 dari rata-rata keseluruhan. Lanjut, kita jumlahkan kuadrat total SST antar kelompok SSB dan dalam kelompok SSW. SSB itu sum of squares between groups. Nah, jadi kita masukin dulu pakai rumus yang tadi, sama dengan 3 buka kurung 75 dikurang 75 tutup kurung kali 2 ditambah buka kurung 68,33 dikurangin 75 tutup kurung dikali 2 ditambah buka kurung 81,67 dikurangin 72 tutup kurung dikali 2 tutup kurung sama dengan 3 dikali buka kurung 0 ditambah 44,44 ditambah 44,44 tutup kurung sama dengan dikali 3 dikali tutup kurung sama dengan 3 dikali 88,88 sama dengan hasilnya itu 266,67. Jadi hasil SSB-nya itu 266,67. Lanjut ke SSW, itu sum of squares within groups. Nah, kini kita ada 3 kan metodenya. Yang A itu 70 dikurangin 75 pangkat 2 ditambah 75 dikurangin 75 dipangkat 2 ditambah 80 dikurangin 75 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 0 ditambah 25 itu hasil 50. Yang A itu hasil 50.
Yang B itu buka kurung 65 dikurangi 68,33 tutup kurung di pangkat 2, terus ditambah 68 dikurangi 68,33 di pangkat 2, terus ditambah buka kurung 70 dikurangi 68,33 tutup kurung pangkat 2. Kita bulatin aja ya, jadi hasilnya 11,11 ditambah 0,11 ditambah 13,44 kita bulatkan jadi 24,66. Nah, yang C 78 dikurangi 81,67 pangkat 2 ditambah 82 dikurangi 81,67 pangkat 2 ditambah 85 dikurangi 81,67 pangkat 2 menghasilkan 13,44 ditambah 0,11 ditambah 11,11 yang menghasilkan 24,66. Jadi SSW-nya itu dari A, B, C itu ditambah 50 ditambah 24,66 ditambah 24,66 menghasilkan 99,33. SST itu sama dengan SSB ditambah SSW sama dengan 266,67 ditambah 99,33 yang menghasilkan 366. Hasilnya bulat ya, jadi 366. Lanjut kita hitung DF-nya itu, DF total itu 9 kurang 1 sama dengan 8, DF between-nya itu 3 dikurang 1 sama dengan 2, terus DF between itu 9 kurang 3 sama dengan 6. Kita lanjut ke hitung dari MSB-nya itu, SSB per DF between sama dengan 266,67 bagi 2 itu 133,33, MSW-nya itu SSW per DF within itu sama dengan 99,33 per 6 itu dapat 16,56. F itu MSB per MSW sama dengan 133,33 per 16,56 yang menghasilkan 8,05. Jadi bandingkan F hitung dengan F tabel. Jadi kita dapat F tabelnya itu 26 dan 0,05 dan kita dapat dari tabel distribusi F-nya itu 5,14. Jadi kesimpulannya F hitung itu sama dengan 8,05 dan F tabelnya itu 5,14. Jadi lebih besar F hitung. Jadi kita tolak H0. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata hasil belajar siswa dari ketiga metode pengajaran pada tingkat signifikansi 0,0. Oke, lanjut ke contoh soal two-way ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis metode pelajaran dari A dan B dan jenis kelamin siswa laki-laki dan perempuan terhadap hasil belajar. Peneliti mengumpulkan data dari hasil belajar dari dua metode itu, yaitu dan dikali 2 jenis kelamin masing-masing dengan 2 siswa. Jadi laki-laki itu metode dan A dan B itu 80 dan 85, metode B itu 78 dan 82, perempuan metode A-nya itu 75 dan 79, metode B-nya itu 74 dan 77. Jadi ada 8 data. Jadi kita masukin jawabannya itu, kita masuk hipotesisnya dulu. Kita menguji 3 hal, yaitu pengaruh metode pengajaran H0. H0 itu tidak ada perbedaan hasil belajar antar metode A dan B. Yang kedua, pengaruh jenis kelamin. H0 itu, hipotesisnya itu tidak ada perbedaan hasil antar belajar laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, interaksi metode dikali dengan jenis kelamin. Itu H0 itu tidak ada interaksi antara metode dan jenis kelamin terhadap hasil belajar. Oke, lanjut kita hitung rata-rata dulu. Laki-laki metode A itu 82,5, terus metode B-nya itu laki-lakinya itu 80, perempuan itu metode A-nya 77, metode B-nya itu 75. Kita hitung dulu rata-rata umumnya itu atau GM, Grand Mean. Jadi 80 ditambah 85 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 79 ditambah 74 ditambah 77 per 8 yang menghasilkan rata-ratanya itu 78,75.
Kita lanjut ke hitung kuadrat atau SS. Kita pertama hitung dulu SST ya, seperti masukin ke rumus. Kita dapat nih SST-nya 62,5. Lanjut ke SS metode, yang kita metode A dan metode B. Metode A itu menghasilkan 79,75, metode B itu 77,75. Kita masukin ke rumus SS metode, kita mendapatkan SS metode itu ada 4. Nah, terus kita masukin ke SS jenis kelamin atau gender. Rata-rata laki-laki itu ada 81,25. Rata-rata perempuan itu ada 76,25. Nah, masukin ke rumus SS gender ya. Kita dapat 25. Jadi dapat SST itu 62,5, SS metode itu 4, SS gender atau kelamin itu 25. Lanjut ke SS with win-hin atau error. Terus laki-laki A itu 12,5, laki-laki B itu 8, perempuan A itu 8, perempuan B itu 4,5. Jadi SS with hin itu dapat 12,5 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 4,5 menghasilkan 33. SS interaksi itu SST dikurang SS metode dikurangin SS gender atau kelamin dikurangin SS with hin yang menghasilkan 62,5 dikurangin 4 dikurangin 25 dikurangin 33 yang menghasilkan 0,5. Jadi SS interaksinya adalah 0,5. Lanjut kita bikin tabel ANOVA. Nah, metode itu SS-nya itu 4, DF-nya itu 1, MS-nya itu 4, F-nya itu 4 per 5,5 sama dengan 0,727. Gender itu SS-nya 25, DF-nya itu 1, MS-nya itu 25, F-nya itu 25 per 5,5 yang menghasilkan 4,545. Interaksi SS-nya itu 0,5, DF-nya itu 1, MS-nya itu 0,5, terus menghasilkan F-nya itu 0,5 per 5,5 menghasilkan 0,091. Dalam error itu SS-nya 33, DF-nya itu 6, MS-nya itu 5,5. Jadi totalnya itu SS ada 62,5 dan DF-nya itu ada 7. Nah, kita masuk ke uji signifikasi bandingkan F hitung dengan F tabel. Yaitu F tabelnya kan kita dapat 5,99 karena dari DFI yaitu 1 dan DF2 itu 6 dan kita dapat taraf signifikannya itu 0,05. Jadi bandingkan F untuk metode 0,727 dikurang dari 5 kurang lebih kecil 5,99 jadi tidak signifikan. Nah, untuk F gender itu 4,545 itu lebih kecil dari 5,99 jadi tidak signifikan juga. F interaksi itu 0,091 lebih kecil dari 5,99 yaitu tidak signifikan. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan metode pelajaran, jenis kelamin maupun interaksi antara keduanya terhadap hasil belajar pada tingkat signifikasi dari 0,05. Oke, yang terakhir kita masuk ke contoh soal dari repeat measure ANOVA. Soalnya itu seorang guru ingin mengetahui efektivitas 3 teknik belajar terhadap hasil belajar pada siswa yang sama. Ia menguji 5 siswa setelah masing-masing menggunakan ketiga teknik belajar yang berbeda, teknik A, B, dan C. Berikut adalah skor hasil belajar masing-masing siswa. Terus 1 teknik A 70, terus 75, teknik C-nya 80. Seperti pada tabel ini bisa dilihat. Nah, kita tentukan aja hipotesisnya. Hipotesis H0 itu tidak ada perbedaan skor rata-rata antar teknik. Itu mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Dan alternatif satunya itu ada setidaknya satu teknik yang memberikan hasil yang berbeda. Terus rata-rata per tekniknya itu kita masukin teknik A itu dapat 68,2. Teknik B itu 72,4, teknik C itu 78,0, jadi 78 aja. Nah, JM-nya itu total seluruh skor itu dibagi dengan 15, jadi seluruhnya itu ada 1023 per 15 sama dengan 68,2. Lanjut kita hitung total dari SS.
SS total sama dengan sigma buka kurung XIJ dikurangi GM buka kurung tutup kurung pangkat 2 sama dengan 312,27. Hitung SS antar kondisi, itu kondisi per teknik. Jadi kita menghasilkan tekniknya itu dapat 248,4. Terus kita hitung SS antar subjek, ya dapat S1 itu 75, S2 itu 71, S3 itu 72, S3 itu 72, enggak ulang. S1 itu 75, S2 itu 71, S3 itu 72, S4 itu 75, dan S5 itu 71,33. Nah, jadi dari SS siswanya itu ada rumusnya. Jadi, SS siswa sama dengan K sigma buka kurung X siswa dikurangi GM tutup kurung pangkat 2. Jadi kita 3 dikali buka kurung 75 dikurangi 72,2 pangkat 2 sampai seterusnya. Terus menghasilkan 3 dikali 25,48 dapat 76,44. Jadi kita dapat SS error itu SS total dikurangi SS teknik dikurangi SS siswa sama dengan 312,27 dikurangi 248,4 dikurangi 76,44 menghasilkan minus 12,57. Lanjut ke derajat kebebasan, DF-nya itu teknik itu 2, siswa itu 4, error itu 8, totalnya itu ada 14. Kita masuk ke hitung main square atau MS dan F. MS teknik sama dengan SS teknik dikurangi DF teknik sama dengan 248,4 pangkat bagi 2 maksudnya. Sama dengan 124,2. MS error itu SS error per DF error sama dengan 12 per 8 sama dengan 1,5. F itu MS error per MS teknik per MS error sama dengan 124,2 per 1,5 sama dengan 82,8. Jadi kita bandingkan F tabel, teknik itu DF-nya itu 2, DF error itu 8, signifikannya itu 0,05. Jadi F tabelnya itu 4,46. Kesimpulan statistik itu F hitung sama dengan 82,8 dengan F tabel 4,46. Jadi F hitung lebih besar. Jadi kita dapat tolak H0. Jadi kesimpulannya karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, jadi hipotesis nol itu ditolak. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil rata-rata belajar setelah menggunakan teknik A, D, B, dan C. Oke, baik. Setelah saya menjelaskan materi-materi pada video kali ini, mari kita buat kesimpulan untuk pengambilan sampel ini. Jadi, pengambilan sampel merupakan langkah penting dalam statistika inferensial untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dari sebagai anggota. Pada sampel kecil atau N kurang dari 30, digunakan distribusi per student karena variasi populasi tidak diketahui dan distribusi data cenderung lebih menyebar. Uji T digunakan untuk menguji rata-rata populasi maupun selisih rata-rata dua populasi. Sementara untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok digunakan analisis varians atau ANOVA. Seluruh prosedur ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data bersifat valid secara statistik. Sekian paparan materi dari saya, Nasuci Indonesia, mengenai pengambilan sampel. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.